perempuan, ya perempuan ini kan dalam satu hari ini harus banyak menghabiskan kata-kata Ustadz Maulana ya. Dan makhluk sosial. Yang namanya kalau kita kadang-kadang nggak perempuan nggak laki, kalau kita punya masalah ini, bawaannya pengen cerita. Cerita buat apa sih sebenarnya? Untuk mencarikan solusi. Nah pertanyaannya Ustadz Maulana. Yang ngomong ini ember bocor kan? Enggak, ember bocor lagi. Yang diceritain ember bocor maksudnya. Terus ini apa saja sih sebenarnya yang diperbolehkan atau mungkin batasan-batasannya yang bisa diceritakan dan yang tidak bisa diceritakan Ustadz Maulana? Mohon izin penjelasannya. Izin semuanya Ustazah dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di awal bulan Rajab semoga kita mendapatkan kemuliaan. Dan insya Allah 7 Jumat lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Nah kalau tadi kita berbicara tentang membuka aib. Ada nggak batasannya? Kapan kita bisa membuka aib? Sebenarnya membuka aib itu pada dasarnya tidak boleh. Namanya aib harus ditutupi. Tapi sebenarnya ada batasan boleh dibuka untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi. Kapan dibuka? Dalam 6 perkara. Atau dalam beberapa perkara. Yang pertama, ketika melaporkan sebuah kezaliman. Itu boleh dibuka. Tapi hati-hati. Harus ada buktinya. Jadi ketika ketika ada laporan kezaliman harus. Karena jangan sampai kezaliman itu berlanjut. Contoh KDRT laporkan. Karena ada pihak yang berwenang. Yang kedua, ketika meminta bantuan untuk merubah sesuatu kemungkaran. Supaya ada bentuk perubahan. Ada efek jerah. Dan ada kan sahabat-sahabat datang melapor kepada Rasulullah SAW perihal rumah tangganya. Dan itu mungkin kita berkata ini aib rumah tangga. Orang tidak usah tahu. Tapi kita harus beritahu laporkan untuk mencari solusi. Untuk memperbaiki atau perbaikan. Apalagi ketika meminta fatwa. Jadi kadang-kala kita butuh. Bagaimana sih maksudnya ini apa tidak masalah? Ya Rasul dia sudah berkata aku ini bagaikan punggung ibu. Aku seperti punggung ibumu. Jadi ini termasuk fatwa. Jadi bisa padahal kenapa ada masalah? Enggak, maksudnya mungkin punggungmu seperti punggung ibuku. Iya gitu. itu. Aku tadi ngomong apa? Punggungku, punggung ibumu. Ya. Pasti gak jelas lah. Kayak judul sinetron itu. Apalagi ketika seorang ketika memperingatkan umat Islam atau suatu keburukan untuk mengingatkan suatu keputusan atau menasihati, kayaknya ini suamiku salah jalan deh. Aduh, aku laporkan deh. Untuk supaya ada yang menasihati.